Assalamualaikum. Sudah bisa mendengar semua? Waalaikumsalam. Sudah, Ustaz. Ya. Yang belum coba di chat, Ustaz ya. Karena ada yang sudah, ada yang belum mendengar nih kayaknya. Ya, yang bisa mendengar boleh dibantu di chat ya, Ustaz, Ustazah. Ini siapa nih Ustaz Imam Sayuti? Belum bisa mendengar, Ustaz. Ini apa sudah bisa mendengar atau belum bisa? Belum bisa melihat suara belum ya? Ya, tes, tes. Ya, chatnya mohon direspon, Ustaz, Ustazah. Nah, langsung aja. Ya, dari Ustadz Hardi. Kan lagi kita ya. Baik, baik.
Baik. Bisa kita mulai saat ya? Semuanya. Ya, baik untuk awal-awal boleh dihidupkan videonya dulu ya, Ustaz, biar bisa dilihat dulu. Nanti boleh di turn off lagi. Masya Allah. Cerah mukanya nih. Ustaz Hardi Kurnia. Dengar Ustaz Hardi ya? Ya, Ustaz. Oh, mantap. Siapa lagi ya? Ini Ustaz Imam Sayuti. Terus ada Ustaz Helmi. Ada siapa nih? Oppo A3s. Afan mati lampu ini. Tiba-tiba mati nih. Dikit lagi kayaknya. Allahu Akbar. Baik, bisa kita mulai ya, Ustaz. Sudah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab Ustaz Hardi Kurnia doang. Coba saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. اللهم اجعلنا من أهل القرآن في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. Ini suara swing ini suara apa ya? Sama-sama belum ngerti ini kayaknya pakai Zoom nih. Tapi ya ada usaha kita ya. Ya, alhamdulillah hari ini tanggal
8 Juni 2020 ya. Hari Senin insya Allah kita perdana daurah tajwid dasar untuk pemula dari nol ya. Saya ulang lagi ininya, judul daurahnya ya. Daurah tajwid dasar X1 enggak dari 10. Baik ya. Ada beberapa hal penting yang mungkin perlu kita sampaikan di awal. Yang pertama mungkin perkenalan ya. Perkenalan sedikit ya. Kalau kata guru saya yang Al-Ustadz Abu Hibban, tak kenal maka ta'aruf. Tapi untuk akhwat ya saya sudah nggak bisa ta'aruf jauh-jauh karena udah 2 anak laki-laki ya. Paling untuk ikhwan aja kita kenal jauh. Apalagi saya jauhnya dari Aceh ya, dari Banda Aceh. Nanti Ustadz boleh di chat ya, misalnya Ustadz Hardi Kurnia dari Dubai misalnya ya. Atau dari siapa lagi nih, Ustadz Helmi dari Jeddah mungkin, Masya Allah. Atau dekat Masjid Nabawi, lebih enak ya. Dan supaya lebih akrab aja Ustadz ya. Baik, tanpa diamanahi ya, tanpa diamanahi, saya rasa diri ini belum pantas ya untuk menjadi pemateri. Namun ada beberapa hal penting yang mungkin saya ingin share. Yang pertama, saya sadar ya, saya sadar dosa saya banyak. Saya perlu amal-amal solih, perlu teman-teman yang solih seperti Ustadz-Ustadzah semua, yang insya Allah nanti jadi alasan saya di akhirat bahwa saya pernah berteman ya, sharing tentang ilmu tajwid. Yang kedua, karena amanah ya, amanah dari Ustadz ya, anggaplah saya jalankan amanah saja. Di awal saya katakan bahwa semua materi keilmuan yang saya dapatkan, yang saya share ke depan, ini murni hasil dari talqin di musyafahat ya, murni hasil talaki saya dan interaksi saya dengan Ustadz saya, Ustadz Abdul Hibban Heri Setiawan, selama kurang lebih hampir setahun secara mendalam ya. Maka dari itu beliau menuntut saya untuk sama-sama berbagi ya. Dan karena itulah saya bersedia, bukan karena merasa banyak ilmu, aduh jauh ini ilmunya nih. Mungkin Ustadz-Ustadzah ada yang punya pondok, ada yang punya pesantren, ada yang punya rumah Quran, ada yang punya rumah tahfidz. Mungkin ada yang jadi imam istiqlal di sini, ada nggak? Nggak ada. Jadi saya mohon berbanyak maaf ya bila mana ada penyampaian yang kurang, ya bukan bila mana, ya memang kurang lah ya, memang kurang. Jadi kalau kurang aku kurang aja, saya mungkin berbeda sedikit dengan satu-satu yang lain ya. Saya kurang ya kurang aja biar bisa ditambah maksudnya. Kemudian saya memulai jatuh cinta kepada Al-Quran itu sebenarnya sudah sejak dari kecil ya. Ini nggak apa-apa kita perkenalan dulu ya, supaya nanti saling supaya dekat ya, makin dekat semakin mudah berinteraksi. 2015 saya menghafal Quran di salah satu karantina tahfidz di Jawa Barat ya, Jawa Barat di desa Jalaksana.
sebelumnya udah pernah ngapal Quran juga dari kecil, cuman ya namanya laki ya. Tuh, jadi kita banyak maju mundurnya. Alhamdulillah lewat izin Allah ya, wasilah-wasilahnya dipertemukan dengan Ustadz Abu Iban. Kemudian sampailah sekarang diamanahi untuk menjadi pemateri atau menjadi orang yang berbicara. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa saya lewat apa-apa yang mungkin saya salah, lewat apa-apa yang mungkin benar, menjadi wasilah. Ya, insya Allah saya masuk ke dalam surga bersama teman-teman semua ya. Baik, ada ini sebelum mati laptopnya, saya langsung berbagi materi ya, silakan dilihat. Ya, mungkin hari ini kita tidak langsung mulai materi. Insya Allah akan ada pemberitahuan lebih lanjut di grup ya. Kelihatan semua, Ustaz, Ustazah. Kelihatan Ustaz. Ya, kelihatan ya. Ya, ya, ini pengantarnya, ya, slide covernya. Markaz Al-Imam Tolun, ya, Daurah Tajwid Dasar untuk Pemula dari Nol, Angkatan 1. Baik, ini profil saya ya. Sudah kita jelaskan di awal bahwa banyak sekali yang saya belajar dari Al-Ustadz Abu Hibban, terutama tentang kaidah-kaidah ilmu tajwid ya, yang terpercaya lewat referensi-referensi yang tajam dari beliau dan seringkali mendalam yang belum saya pernah dapati sebelumnya, karena memang dari rekomendasi-rekomendasi file, video dan lain sebagainya, kita apalagi pengajar Quran memang dituntut ya untuk mempertajam keilmuan. Kadang-kadang memang ada rasa malas yang harus kita lawan ya, seperti itu. Nah, karena ini daurah tajwid dasar untuk pemula dari nol, jadi kita pendekatannya pendekatan dasar sekali. Baik, target daurah ada 4 insya Allah. Yang pertama kita belajar sama-sama belajar tentang tajwid dasar, pendekatan nazam ya, pendekatan nazam dari matan Tuhfatul Atfal yang di dalamnya kita akan mengenal kaidah ilmu tajwid dasar ya, antara lain hukum nun sakinah, alif lam dan ain, bagian hukum mat dan seterusnya. Kemudian ada talaqi al-Fatihah yang teknisnya insya Allah kita akan mulai di awal pertemuan antara 5 sampai 10 menit. Jadi kita talaki berjamaah tapi nggak satu-satu ya Ustazah. Ya, misalnya kita bergilir. Misalnya pada pertemuan hari Senin Ustadz Hadi, hari Kamis Ustadz siapa gitu ya, hari Sabtu Ustadz siapa gitu ya. Kita sama-sama lah menyimak. Mudah-mudahan Al-Fatihah kita
semakin bagus kualitasnya dan qabul ya, diterima oleh Allah. Karena secara pribadi saya menganggap Al-Fatihah ini memang selain rukun sholat ya benar-benar harus diucapkan sesuai riwayatannya berdasarkan ilmu-ilmu tajwid ya, agar nggak ngawur ya, seperti itu. Jadi kita telaki Al-Fatihahnya 5 sampai 10 menit insyaallah. Per pertemuannya satu orang ya, giliran. Jadi insya Allah saya yang mulai, kemudian diikuti yang lain mendengar. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita bertalaki lagi juz 30, tapi tidak semua karena pertemuan kita hanya 20 pertemuan. Jadi kita mulai dari surah An-Naba ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang keempat tentang sanad dan sertifikat ya. Jadi sesuai administrasi mungkin bisa sedikit kita bedakan. Bagi yang mengambil jalur free ya, ini mungkin disimak saja, tidak mendapatkan sertifikat kehadiran atau sanad matan tufatul atfal. Bagi yang melunasi ini insya Allah akan mendapatkan sertifikat kehadiran dan sanad insya Allah. Jadi seperti itu target daurahnya. Slide selanjutnya adalah tentang tata tertib dan peraturan daurah ya. Sedikit ada revisi ya, mungkin ya. Jadi diingat saja. Para peserta ya diharapkan agar hadir tepat waktu sesuai hari dan jam yang sudah ditentukan, yakni Senin, Kamis, dan Sabtu pukul, ini kita ralat 10.30 sampai 11.30, insya Allah 1 jam. Ya. Kemudian agar kualitas Zoom kita belajar via Zoom ini maksimal, perlu adanya settingan audio. Jadi para peserta daurah diharapkan agar terlebih dahulu men-setting audio ya, agar bisa terdengar. Ya. Nanti nggak terdengar di chat aja. Kemudian mengaktifkan pengaturan video Zoom agar dapat melihat dan terlihat ya. Ya bagi saya ini langsung diaktifin Bang Ustaz Ardi. Masya Allah. Ya. Maksudnya begini, supaya jelas ya. Jadi teman-teman bisa lihat saya bisa lihat teman-teman. Ya, kalau enggak ya ngapain video call, ngapain Zoom, dengan teleponan ya, nggak kelihatan suaranya, nggak putus-putus. Ya, jadi kita memaksimalkan teknologi dengan benar agar hasil yang kita inginkan tercapai secara maksimal, insya Allah. Kemudian jika ada sesi pertanyaan, tidak kita gunakan di selama Zoom, ya, selama 1 jam Zoom kita tidak menggunakan sesi pertanyaan karena boros waktu, makan waktu. Jadi pertanyaannya bagaimana? Jadi di chat saja, ya, di japri saja. Misalnya ada yang kurang ngerti, Ustadz Banda Acehnya di mananya? Saya punya saudara, ya boleh saya di chat ya. Misalnya gitu. Ya, ini masih terdengar, Ustaz-Ustaz? Masih, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, lanjut. Ya, jadi dalam 1 jam kita akan membagi menjadi 4 waktu efektif atau 4 waktu ideal, yakni per 15 menit ya. Saya ulang, insya Allah dalam 1 jam akan dibagi menjadi 4 waktu ya, per 15 menit per 15 menit ya. Insya Allah untuk mendiskusikan satu materi. Jadi 1 jam akan ada 4
materi. Karena setiap 15 menitnya satu materi, insya Allah. Ya, lebih kurang nanti tinggal kita tambah atau kurangi saja. Tapi intinya secara gambaran umum kita dalam 1 jam akan membahas 4 materi secara dasar ya, karena tajwid dasar ya. Kalau ada pertanyaan tingkat lanjutan, ini silahkan ditanya saja, insya Allah sama-sama kita diskusikan jawabannya. Apalagi saya punya guru yang hebat-hebat ya, ini mudah. Jadi pentingnya kita berguru ya ini teman-teman ya. Jadi nggak Google dulu, jadi guru dulu. Jadi Google dulu mah gimana ya. Jadi saya sarankan memang walaupun udah tua ya, alhamdulillah saya sudah kepala 3 ya. Kayaknya pengen lagi jadi anak-anak 17-an tahun. Ya. Itu kepalanya masih caspleng ya. Kalau belajar Masya Allah. Alif Lam Mim sekali ulang langsung bisa ya. Nah ini disarankan punya guru ya. Memang karena masa pandemi seperti ini, mungkin bisa disiasati dengan menghadiri daurah-daurah secara online ya, baik video call atau Zoom. Tapi mungkin lebih maksimal kita berguru secara tatap muka langsung. Artinya punya guru lah, nanti dijelaskan. Kehadiran guru ini sangat berpengaruh dalam kita menuntut ilmu ya. Makanya saya kaget sedikit ada belakangan ini buku-buku yang keluar katanya bisa menghafal Quran tanpa guru. Kayaknya yang yang udah ini punya guru semua. Ini guru nggak punya menghafal Quran, nggak lewat guru. Ini pusing saya. Ini harus kita tabayun sama yang nulisnya ya. Pusing juga nggak punya guru, gimana tuh? Semuanya ulama-ulama punya guru. Termasuk saya punya guru. Dan guru-guru kita lagi punya guru. Bersambung sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang melunasi administrasi, insya Allah akan diikut sertakan dalam ujian di akhir daurah mengenai materi daurah yang diberikan. Ya. Jadi selain direcord dan ditulis juga gitu, insya Allah nanti ujian-ujian tersebut membuat ilmu kita semakin tajam dan semakin dalam, seperti mana yang saya rasakan. Jadi kalau nggak diuji malas biasanya ya. Kalau nggak diapalan, nggak diuji, aduh, materi nggak diuji, ya sesuka-sukanya aja. Ya, kalau diuji bukan mengharap nilai atau apapun ya. Kita mengharap bertambahnya ilmu hingga bertambahnya rasa takut kita pada Allah SWT. Ya. Baik, ini gambaran slide-nya. Tapi kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya, kita akan bahas di pertemuan berikutnya, insya Allah. Ya, hari ini perkenalan, kemudian tata tertib, ya, peraturan daurah, kemudian ada sedikit pengantar ilmu tajwid, hasil rekomendasi Ustadz Abu Hibban Hari Setiawan yang saya simak dan ambil intisarinya dari Al-Ustadz Abu Ezra Laili Al-Fadli. Ini yang candu-candu sama ilmu tajwid pasti paham beliau kayaknya. Subscribernya sudah banyak sekali. Insya Allah. Ya mungkin sekarang sudah jam 11:08 ya. Di Aceh 11:08. Di Bogor gimana? Sama, Ustaz.
Sama ya 11 lewat, mataharinya. iya, 11 lewat 14, Ustaz. Zuhur jam berapa di sana, Ustaz? Zuhur jam 11.55 kalau nggak salah, Ustaz. Apa lebih Wah, sedikit gitu. kalau di Aceh masih bisa ngopi tuh. Masya Allah. Ya, di Aceh setengah satuan ya. Kita paling ujung. Alhamdulillah. Eh, baik. Bismillah. Ya, secara bahasa ya. Secara bahasa tajwid yang berasal dari jawada yujawidu tajwida atau hasana yuhassinu tahsina yang artinya membaguskan atau memperbaiki. Ya, tajwidu tilawatil Quran adalah membaguskan lafaz-lafaz yang terdapat dalam Quran. Ya. Bukan ngebagusin mushafnya kalau kata Ustaz Abu Izra. Apa yang dibagusin lagi mushafnya? Udah bagus ya. Bukan juga tulisan. Jadi kita belajar tajwid nggak belajar apa namanya nulis membenarkan tulisan. Bukan juga hal-hal yang berkaitan dengan itu semua. Ya, adapun secara istilah yang disebut dengan tajwid adalah mengeluarkan huruf ya, mengeluarkan huruf dari makhrajnya sambil memberikan sifat hak dan mustahaknya. Sifat hak artinya adalah sifat yang selalu melekat dari huruf hijaiyah atau sifat lazimah. Ya. Adapun sifat mustahak adalah kadang menyertai huruf, kadang juga tidak menyertai atau disebut dengan sifat adidah. Ya, misalnya nun sukun ya, ketemu apa kan belum tentu kan, mau ketemu apa dulu ya. Saya pelajari seperti itu. Kalau mau nun sukun ya, ketemu hamzah. Wah, tuh bacanya. Nun sukun, ketemu ini, pokoknya beda-beda lah. Nah, itulah tergantung ya, tergantung dia ketemu apa itu yang saya dapati, makanya disebut sifat aidah. Baik. Adapun yang dibahas di matan Tuhfatul Atfal adalah membahas sebagian sifat aridah huruf hijaiyah. Ya. Kenapa enggak dibahas sifat lazimahnya di dalam matan Tuhfatul Atfal? Ini di wallahu alam jawaban yang pastinya, tapi dijelaskan oleh Ustaz Leli Al-Faqri di dalam beberapa videonya bahwa diperkirakan karena orang Arab sudah bagus secara makhraj, jadi tidak perlu membahas sifat yang berkenaan dengan sifat lazimah lagi huruf hijaiyahnya gitu kan. Kalau kita kan repot ya orang ya, kalau orang Aceh ya, saya sedikit cerita. Itu taknya nyebutnya bukan tak huruf taknya. Orang Aceh pedalaman. Tapi an'amta. T. T. T bacanya. Kayak Imalah ya. Ya. Dulu punya teman juga dari Sunda. Ustadz. Mereka dari Darut Tauhid ya. Ustadz Fakhrudin sama Ustadz Mulyadi. Jadi
ba'da salat zuhur bercanda tuh. Mereka nggak bercanda, saya dengar aja. Fakhruddin ya. Jadi orang Sunda itu bisa bilang fa, makanya jangan fitnah-fitnah gitu kan. Wah, saya kalau ingat itu ketawa terus. Terus ada teman saya juga dari Sulawesi Tenggara. Eh, udah pulang ya. Itu nggak bisa bilang huruf zai. Jadi wa aqimus salata wa atus zakah wa atus zakah. Jadi anggaplah ini sebagai apa namanya momentum lah untuk kita sama-sama kembali lagi ya, bahwasanya ini bukan kekurangan, justru kesempatan untuk kita menggali lagi belajar ya. Kalau dibilang kekurangan berarti Allah menghendaki kekurangan. Kalau saya nggak setuju ya. Allah menghendaki perubahan, makanya dikasih momentum gitu. Kalau pas lahir udah lancar gimana tuh? Pas lahir wah langsung bagus makrot dan sifatnya semuanya luar biasa. Baik, kita lanjut. Yang menjadi objek belajar ilmu tajwid adalah kalamullah. Menjadi objek belajar ilmu tajwid adalah kalamullah. Sebentar, cek dulu sudah hidup. Wah, belum. Masih mati lampu ya, Cik. Yang menjadi objek belajar ilmu tajwid adalah kalamullah, Al-Quran. Maka ketika kita mempelajari ilmu tajwid, tidak akan dipelajari cara baca syair atau nazam. Juga tidak mempelajari cara baca hadis atau tidak kita pelajari cara baca kitab kuning. Nah, kalau di Aceh bukan kitab kuning, kitab kuning. I jadi E, kuning. Jadi sekaligus khazanah keilmuan kita umum ya. Jadi nanti yang dari Bogor ngajarin tuh. Walaupun saya ada keturunan Bogor, ngerti-ngerti dikit, tapi ya diajarin aja nggak apa-apa. Terus ada lagi yang dari mana nih? Ada nggak dari Papua? Ada nggak Papua? Masya Allah. Orang Papua banyak di sini. Jadi ilmu tajwid hanya mempelajari cara baca Quran secara pelafalan. Bagaimana melafalkan huruf demi huruf sesuai dengan apa yang diriwayatkan dan dibaca fasih. Ya, baca fasih. Manfaat mempelajari ilmu tajwid. Ya, para ulama menyebutkan setidaknya ada 3 manfaat mempelajari ilmu tajwid. Pertama, menjaga lidah dari lahan. Ya, kesalahan. Kedua, menjaga keaslian dan kemurnian Quran. Ini kalau udah fasih makhrajnya kadang-kadang ngomong bahasa Indonesia ke Arab-Araban. Jadi menjaga kemurnian. Padahal biasa aja kemurnian. Kalau udah ke Arab-Araban kemurnian. Ketiga, mengharapkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mencintai Al-Qur'an dibaca sebagaimana pertama kali diturunkan. Kama unzil. Dan keutamaan kedudukan ilmu tajwid adalah salah satu ilmu yang paling mulia. Salah satu. Jangan mentang-mentang kita belajar ilmu tajwid, ilmu lain kita remehin gitu ya. Kadang ada juga nih. Yang paling penting ilmu tajwid. Tauhid nggak perlu lah. Lucu juga. Atau ada teman-teman belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid paling penting ini. Pas baca Al-Fatihah, wa iyyaka nasta'in. Wah, jadi tak jadi
kan gitu kan. Tauhidnya benar, tajwidnya keliru. Makanya ayo pelan-pelan kita belajar semua cabang ilmu. Gak usah malu-malu, udah tua, udah jadi ustadz, udah jadi pengajar kan. Ya, santai aja, kita kan belajar dan mengajar ya. Jadi kebanyakan mungkin ya, kalau udah ngajar tuh nggak belajar lagi. Nah, kalau sama saya tunggu-tunggu aja suatu hari dia diajarin sama muridnya itu. Karena muridnya lebih rajin belajar daripada dia. Jadi, wah, Ustadz, nah cukup ya saya di sini aja dah. Tiba-tiba besok ngikut daurah yang ngisi muridnya. Allah Akbar. Makanya kita harus sama-sama ya. Tapi nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Seperti Ustadz Abu Hibban ceritakan kepada saya bahwa Imam Nafi' ini urutan nomor 1 ya. Gurunya Abu Ja'far, Imam Qiraat ini justru di nomor 8. Jadi murid mengungguli guru ya. Jadi saya nggak apa-apa nih kalau ada yang ngungguli saya di sini, nggak apa-apa, biasa aja. Saya nggak nganggap teman-teman murid ya, teman-teman nggak usah nganggap saya guru, sharing aja ya, sharing aja daripada kejebak sama berita-berita corona di luar sana ya, yang terus pusing ya. Ya mending kita kesini aja, nggak usah banyak-banyak lah berita tentang corona. Dan keutamaan atau kedudukan ilmu tajwid adalah salah satu ilmu yang paling mulia karena berkaitan langsung dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Seperti juga ilmu tauhid, fiqih, akidah, karena semua itu berkaitan dengan Allah Ta'ala. Ya, semuanya yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, insya Allah akan menjadi mulia. Termasuk antum-antum semua. Ya, kalau niatnya karena Allah Ta'ala, insya Allah jadi mulia. Ya, tapi kalau niatnya nyari sertifikat, nyari ijazah, wah ini harus diurusin lagi nih. Ya, nyari ilmu aja, nyari ilmu lillahi ta'ala. Nanti insya Allah semuanya akan berjalan dengan sendirinya. Ya. Apalagi saya banyak dicerita oleh Ustaz Abu Hibban, ulama-ulama dulu ya benar-benar nyari ilmu sampai puluhan tahun tuh, sampai puluhan tahun nggak pernah nanya, Ustaz ijazah saya mana, sanad saya mana. Kayaknya ini tamparan keras buat kita sekarang ya, karena kita belum apa-apa, belum masuk ma'had juga udah mikirin, Ustaz dapat sanad nggak nih, dapat ijazah nggak? Kalau dapat saya masuk, kalau nggak ya udah nggak usah, saya cari tempat lain. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dijauhi dari sifat-sifat seperti itu, karena saya yakin sekali ya, ada juga di video Ustaz Muhammad Al-Farabi bin Asmar itu, ada orang yang punya sanad, ini kita beliau, ada orang yang punya sanad tapi tidak bermutu, ada orang yang bermutu tapi tidak bersanad. Orang sanad tidak bermutu wallahu alam, dan orang bermutu tidak bersanad. Nah, orang bermutu tidak bersanad kayaknya lebih humble menurut saya ya. Maksudnya gini, hanya beberapa langkah saja insya Allah dia dapat sanad Quran. Karena apa? Ya dia sudah bermutu gitu kan. Bermutu hafalannya, ya bermutu kaidah-kaidah ilmu tajwid dan lain sebagainya. Baik, saya percepat. Ya, bahwa ilmu tajwid adalah bagian kecil dari ulumul Quran. Ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Di dalam ulumul Quran, ya banyak sekali cabang-cabang ilmunya, seperti ilmu qiraat, tajwid, asbabul nuzul, tafsir, rasm, dhabt, waqaf, dan ibtida, dan lain-lain ya. Bagian di dalam Quran yang dibahas di dalam ilmu tajwid adalah masalah pelafalan saja. Pelafalan saja. Pelafalan saja. Bukan pelan-pelan saja, maksudnya. Pelafalan saja. Kalau ada yang dengar nih, wah ilmu tajwid nih katanya pelan-pelan saja. Bukan, pelafalan saja. Sandaran ilmu tajwid adalah al-qiraah sunnah. Sunnatun muttaba'. Sunnah yang diikuti, di mana generasi yang datang
kemudian ya mengambil dari generasi sebelumnya. Orang yang datang belakangan belajar kepada orang yang datang duluan. Gitu aja. Makanya Ustadz Abu Izra Laili Al-Fadli ya, dan saya pun sangat mengamini itu, makanya saya insya Allah sampai akhir hayat ya, selalu bertalaki musyafah pada guru-guru saya, khusus kepada Ustadz Abu Hibban Heri Setiawan ya. Karena memang manhaj belajar Quran dari dulu ya talaki musyafah. Talaki musyafah. Makanya sedikit heran pas ke Gramedia atau ke toko-toko buku banyak sekali metode belajar Quran ya. Tapi kita baik sangka saja itu hanya variasi, hanya variasi saja. Yang intinya kalau nggak ada guru, nggak dibenerin dari mulut ke mulut atau musyafahah, ini nggak benar juga. Ya, dia 100% teori. Terus pas baca imalah misalnya ya, atau baca apalah yang muskilatul kalimah atau ayatul gharib. Ini kalau nggak ada guru kan susah. Terus ada yang bilang video aja, ya benar video. Kita bisa lihat videonya bisa nggak benerin kita? Nah ini makanya salah, maksudnya yang rekaman ya. Kalau yang live seperti ini insya Allah bisa. Yang rekaman maksudnya. Misalnya dia ngomong, Ustaz saya sudah ngambil sanad Al-Fatihah dari Syekh Al-Mishari Rasid. Oh dari mana? Ketemu? Enggak, dari YouTube. Oh ngambil sanad apa? Pokoknya beliau baca, saya dengar. Terus saya ikut. Nah pas kamu ikut, dibenerin nggak Mas Syekh Mishari? Enggak. Ya enggak, udah jelas. Enggak, karena rekaman. Ya makanya salah satu usaha kita adalah menghidupkan daurah-daurah online yang insya Allah mudah-mudahan sama lah ya, karena Allah lebih paham dengan kondisi yang sekarang ya, agak susah ketemuan ya segala macam. Baik, hanya talaki musyafahah. Talaki itu bertemu, tatap muka. Ini tatap muka nggak? Makanya saya tadi di tata tertib saya bilang tatap muka nih, saling natap nih. Mana nih? Ya, ada yang ngado Oppo A3s, nama doang nih. Berarti saya talaki sama Oppo. Tuh sama siapa? Nah, pokoknya nanti dihidupin ya, di pertemuan berikutnya kita hidupin ya, biar jelas tuh. Kadang-kadang kayak saya dulu dibenerin sama Ustadz Abu Hibban tuh, bilang syai'in, miring tuh, syai'in. Jadi kalau nggak lihat mulutnya begini, nggak diplototin, kalau Ustadz Abu Hibban mah udah hebat ya, nggak lihat aja udah tahu gerak bibir saya gitu. Oh, kita kan masih pemula nih, lihat tuh, lihat benar tuh, lihat. Nah, syai'in berarti kayak bukan huruf sya ya, syai ya, nah, syai'in ya, madlin ya, madlin. Syai' kalau di wakaf ada nabarnya. Tapi nggak belajar nabar Ustaz di sini Ustaz. Kita belajar dasar-dasar aja. Insyaallah. Kenapa nggak belajar? Yang saya pahami ilmu itu bertahap. Ya nggak mungkin geometri diajarin sama anak TKA ataupun sosiologi diajarin sama anak PAUD. Aduh, ini muntah-muntah. Jadi disuruh nyanyi aja dulu. Alif ba ta tha jim ha kha dal ga wa zai gitu aja. Nah, yang udah gede kan nggak gitu lagi pendekatan ya, nggak gitu lagi, karena disuruh nyanyi ya, ngapain nyanyi udah gede, nanti juga sedikit ada irama pas di nadam nanti ya, sedikit ada iramanya biar mudah dipelajari lah, karena kalau datar-datar aja sering ngantuk ya. Baik, talaki artinya bertatap muka secara langsung ya. Dan musyafah artinya dari lisan ke lisan, dari mulut ke mulut. Murid membaca, guru mengkoreksi. Guru membaca, murid mengikuti. Ya. Atau talkin. Ya. Saya sering ditalkin sama Ustaz Abu Hibban.
Misalnya beliau bacanya ini, ya saya tinggal ngikutin aja. Makanya secara pribadi saya gampang aja kalau belajar, ngikutin guru aja selesai mas saya. Sampai nawa atau selesai mas saya. Apalagi kata Ustaz Abu Ezra dan Ustaz-Ustaz yang lainnya juga bahwa ini ketika kita ini apa harus sangat menjaga lah adab ya, adab. Nah ini yang krisis kayaknya sekarang ya. Jadi ilmu dulu kayaknya nih baru adab ya. Udah ilmunya ada nanti mohon maaf nanti gurunya di Allah. Mudah-mudahan kita dijauhi dari sifat seperti itu sama guru ya. Karena tanpa guru kita nggak tahu itu. Alif, ba, alif lam mim, alif lam ra, tosi. Tanpa guru mungkin kita bacanya tosa. Tanpa guru bacanya tosama. Kan gitu kan. Kan nggak semuanya tertulis kita baca seperti itu. Dari sisi syar'inya, ada ayat yang menerangkan keutamaan belajar ilmu tajwid. Di antaranya surah Al-Muzammil. Saya yakin sudah pernah dengar semua. Warattilil Qur'ana warattilil Qur'ana tartila. Allahu Akbar. Wah, kebayang imam salat tarawih. Al-Muzammil ayat keempat ya, tartilkanlah Al-Quran dengan setartil-tartilnya, optimal ya. Saya dibekali buku Maisura oleh Ustadz saya, Ustadz Abu Hibban, untuk yang mana itu karangan Dr. Kiai Haji Ahmad Fatoni LCMA, gurunya beliau. Itu kualitas tartilnya memang dituntut optimal, ya, optimal, bukan optimus, ya. Optimal. Jadi kalau kita bisa serius di pelajaran-pelajaran yang lain, kalau kita bisa belajar optimal di pelajaran-pelajaran yang lain, kayaknya kita juga bisa lebih serius atau optimal belajar Quran. Apalagi dasar, minimal Fatihah lah ya. Minimal Fatihah lah. Terus berusaha, terus. Ustadz, berapa kali? Oh, kalau saya sama Ustadz Abu Hibban, kalau mau ngaji ya Fatihah dulu. Nggak hitung berapa kali. Nggak suka hitung-hitung gitu. Buat apa? Pokoknya kalau beliau nggak koreksi, senang ya. Kalau beliau koreksi, lebih senang. Ya, masih terdengar, Ustaz? Masih Ustaz. Oke, kita lanjut. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Dalam penerapan ilmu tajwid, ada yang wajib diamalkan, ada yang sunnah diamalkan, tidak wajib. Ya. Sekarang lagi populer Gus Baha ya. Gus Baha itu di Instagram ya. Beliau sering kutipan-kutipan sufinya itu. Ataupun itu beliau, saya tertarik. Jadi kalau itu wajib, kalau itu nggak wajib jangan bilang wajib. Kalau itu nggak haram jangan bilang haram. Kadang-kadang kita agak sedikit berlebihan dalam belajar ya. Nggak ikhfa aja haram. Kurang gitu ikhfanya haram. Orang besok takut ngaji kayaknya ya. Mendingan senang ke supermarket aja lah, nggak ada yang marah-marahin, nggak ada yang bentak-bentak. Makanya Ustadz Abu Hibban, alhamdulillah, beliau lemah lembut ngajari saya ya. Kemudian referensi-referensi yang lain, orang justru cenderung sama yang lemah lembut ya. Sebenarnya kalau ngikutin karakter asli saya orang Aceh ini sedikit keras. Tapi saya udah kenal Quran ya. Sudah mengenal Quran, makanya kita jadi faqula lahu qawlan layyina ya. Jadi Nabi sebegitu bejatnya Firaun ya. Tapi masih Nabi Musa sama Nabi Harun masih bertutur kata dengan lembut ya. Bertutur kata dengan lembut ya.
karena kelasnya beda. Ya, kelasnya beda. Gitu. Baik, kita lanjut. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Enggak wajib saat enggak. Ya, fardu kifayah. Kalau ada satu orang qaryah, apa kata Ustaz Abu Ezra, di desa mempelajari ilmu tajwid satu aja udah cukup ya. Oh ya udah satu aja dah. Nah gitulah kita berlomba-lomba. Kita berlomba-lomba agar satu itu, agar kepercayaan itu datang di kita. Gitu ya. Agar kepercayaan ahli Quran itu datang ke kita. Ya. Kadang-kadang kita pasrah nggak di tempat ya. Kalau di sudut sana, di pojok sana sudah ada guru Quran. Ya udah dah, cukup dia aja. Tunggu meninggal dia aja nanti baru kita belajar. Ya enggak gitu. Ya fastabiqul khairatnya tetap ya sama-sama. Enggak usah bersaing, ngapain bersaing? Rugi bersaing, bersanding. Ya. Jangan bersaing, bersanding. Ngapain bersaing? Rumah tahfiz bersaing sama rumah tahfiz sana ngapain? Enggak penting. Mendingan belajar aja. Baik. Ya, dalam penerapan ilmu tajwid, nah, masih dengar atau tidak nih? Assalamualaikum. Tes. Baik, kita lanjut sedikit lagi. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Dalam penerapan ilmu tajwid ada yang wajib diamalkan dan ada yang sunnah diamalkan. Tidak wajib. Yang wajib diamalkan adalah apabila kita meninggalkan suatu bacaan yang bisa mengubah makna. Yang bisa mengubah makna seperti mengubah huruf, harokat, menambah atau mengurangi huruf. Nah, itu wajib ya. Nah, jika berkaitan dengan sifat-sifat penghias atau tahsiniyah yang disebutkan oleh Ustaz Abu Ezra, tidak wajib diamalkan. Ya, tidak wajib diamalkan. Tapi kurang maksimal juga. Tapi kalau ditanya wajib nggak wajib, nggak wajib. Jadi jangan nanti kita ngajarin siapa gitu. Quran, ba, katanya kan. Nggak pas, nggak boleh ini, tidak boleh tidak. Wah ini Ustadz apa anggota tentara, ada anggota dan ramil bentak-bentak. Ya, jadi eh, fleksibel tapi ada aturannya, ya fleksibel tapi ada aturannya. Kita lihat dulu lah. Yang penting dia senang dulu ngaji. Yang penting dia senang dulu ngaji, nanti pelan-pelan dibenahi. Nah gara-gara kita udah kejam di awal, semuanya wajib. Masya Allah, ini lari. Ya. Ya, kecuali dalam majlisul ada ya, majelis sanad Quran. Ini semuanya harus optimal. Ya, semuanya harus optimal. Sedikit lagi. Oleh karena itu, orang yang membaca Al-Quran ada 3 yang saya pelajari, yaitu mendapat pahala. Yang pertama dapat pahala. Orang yang belajar membaca Al-Quran di sisi Allah ada 3. Yang pertama dapat pahala ajro, ya. Dapat pahala. Kemudian dimaafkan, kemudian berdosa, ya. Kemudian berdosa. Nah, yang dapat pahala adalah orang yang benar-benar serius memperbaiki semuanya, ya. Ya baik
sifat lazimahnya atau sifat haknya ataupun sifat mustahabnya. Sifat aridah seperti itu. Ini dapat pahala. Nah, kalau bacanya misalnya inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra, kan di nun tasydid kurang ya, kurang digunakan, kurang pas. Nah, ini yang saya pelajari bahwa untuk awal-awal ya boleh-boleh saja, maksudnya hanya saja dia belum sempurna ya, karena tidak mengubah makna, ya kan nggak mengubah makna ya. Itu yang saya dapati dari Ustaz Abu Ezra. Pokoknya yang nggak mengubah makna jangan langsung bilang haram. Kita hati-hati, apalagi pengajar Quran Ustaz di sini. Saya juga selalu dituntut oleh Ustaz Abu Hibban untuk berada di tengah seperti itu. Dilihat dulu kasusnya. Yang saya lihat juga seperti itu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya. Jadi nggak usah terlalu ekstrim karena nanti ahli-ahli maksiat ya, orang lebih cinta kepada maksiat karena nggak ada ekstrimnya di maksiat, seneng aja. Nah, coba ngaji kita senang apalagi saya dari Aceh ini suka pakai senandung, Ustaz. Ya, senandung, jadi kita kayak dengar nasyid deh. Sambil belajar itu, misalnya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sering tuh di awal-awal ya, saya di Baitul Hufat, saya buka dengan yang seperti itu. Supaya nyengir dulu, Bu, ustazahnya. Supaya nyengir dulu, supaya enak dulu ya. Supaya enak dulu. Ini enggak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jika tidak membaca Quran sesuai tajwid, maka neraka bagimu. Finnar. Wah, ini besok nggak ada lagi orang ngaji tajwid. Kabur. Kabur semuanya. Ini kita nanti di akhirat diminta tanggung jawab sama Allah. Kenapa kamu buat kabur orangmu tajwid? Ini langsung bawa ayat-ayat yang ekstrim ya. Kenapa nggak gambarin surga-surga dulu, langsung neraka? Apa serem? Gambarin surga-surga dulu dong. Enak, tajri min tahtihal anhar, hum fiha khalidun. Ya enggak? Ya, seperti itu ya. Baik, yang apa namanya? Yang dimaafkan adalah yang sudah belajar tapi masih ada kekeliruan. Yang sudah belajar tapi masih ada kekeliruan. Seperti saya. Nah, insya Allah saya dimaafkan. Ya, nggak usah nyontohin orang, contoh diri sendiri. Seperti saya, misalnya ada kekeliruan, itu dimaafkan. Ya. Kemudian yang berdosa adalah orang yang enggan belajar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, orang yang enggan belajar itu berdosa. Ya. Baik, fasal-fasal dalam ilmu tajwid. Ya, fasal-fasal dalam belajar ilmu tajwid ada 4. Ya. Yaitu makharijul huruf, kemudian sifatul huruf, kemudian sifat aridah atau hukum-hukum tajwid. Dan satu lagi yang tak kalah pentingnya adalah latihan, ya, latihan lidah, ya, latihan kita. Ya, Masya Allah. Mataharinya terang sekali. Ini Ustazah dari mana ini? Alif Lam Syamsiah, ya. Matahari terang. Baik. Fasal-fasal dalam ilmu tajwid ada 4.
ya. Makharijul huruf, sifatul huruf, sifat aridah atau hukum-hukum tajwid dan latihan lidah. Ya, bagi pemula formulasinya yang saya dapati dari Ustaz Abu Ezra Al-Fadli, rekomendasi Ustaz Abu Hiban, rekomendasinya adalah bagi pemula 30% belajar teori, 70% talaqi musyafahah. Ya, bagi pemula ini formulasinya, istilahnya komponennya ya, perpaduannya biar inilah. Ibarat anak bayi baru lahir, ya ASI dulu, nggak mungkin langsung susu yang macam-macam dengan seyan. Jadi kita nih bagi pemula 30% teori, 70% guru ya, talaqi musyafahah. Nah, tingkat menengah 50%, 50%. Ya, 50% mulai mempertajam ilmu tajwid, 50% lagi menambah durasi talaqi musyafahah. Ya, 50%, 50% itu yang disebutkan. Kemudian bagi tingkat mahir, tingkat lanjut, tingkat tinggi, ya kelas-kelas ulama, bukan kita lah. Ya, itu 70 sampai 90% itu mempertajam keilmuan. Ya, mempertajam keilmuan. Ya, kalau perlu buat kitab tajwid sendiri. Kayak Hakku Tilawah, Huwaitul Murid. Kalau perlu. Ya, dan sisanya konsultasi dengan guru. Ya, sisanya konsultasi dengan guru. Nah, dari tiga komponen tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa keberadaan guru sangat penting, ya kan? Keberadaan guru sangat penting. Ya. Mau kita udah jadi imam Masjidil Haram pun harus masih sangat sering-sering bertalaki, menjumpai guru kita. Ya. Makanya di Aceh ini punya kebiasaan kalau Idul Fitri setelah ke silaturahim ke orang tua kandung itu langsung ke guru dulu, ya, nggak ke tetangga. Mudah-mudahan juga daerah-daerah lain seperti ini ya, karena baik seperti itu. Ya, karena guru itu kan orang tua kita juga. Makanya Abi manggilnya ya, bapakku ya, bapak dalam urusan agama, insya Allah. Anggap juga seperti itu. Abi, kalau di Aceh Abu ya, Abu. Padahal kita bukan anak kandungnya, tapi manggilnya Abu, bapakku gitu. Atau Abi ya. Karena bapak kandung kita sendiri kan belum tentu mampu ngajarin kita secara detail masalah urusan agama ya. Kira-kira seperti itu ya. Kalau guru-guru agama ini detail ya. Makanya secara adab pun perlu kita jaga. Baik, sedangkan hukum irama atau maqamat musiki ya, bukan ilmu tajwid ya, bukan bagian dari ilmu Al-Qur'an. Ya, kata Ustaz Abu Ezra itu ilmu tarik suara. Ya, irama itu ilmu tarik suara. Namun para ulama berbeda pendapat ya. Bagi yang sengaja mempelajari irama secara khusus ada tiga pendapat. Ya, ada tiga pendapat. Yang pertama oleh Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Beliau mengatakan haram. Yang kedua boleh dikatakan oleh para sebagian ulama dinsi. Boleh mempelajari ilmu irama. Yang selanjutnya dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengeluarkan fatwanya jika mempelajari irama secara khusus makruh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang saya amalkan adalah selagi irama itu tidak mengubah tajwid, sepertinya tidak bermasalah. Karena Ustaz Abu Hiban juga tidak pernah se-ekstrim itu ya. Jadi ketika saya misalnya Mak Jaiz ya,
Ya ayyuhallad. Jadi kalau Syekh Aiman Rusdi Suwid kan lurus-lurus aja ya. Ya ayyuha gitu ya. Kalau apalagi zaman sekarang ini kayaknya irama mendahului ilmu tajwid kayaknya. Allahu a'lam bishawab. Selalu banyak cengkok-cengkoknya ya. Dan itu sangat beresiko ya, sangat beresiko. Sebagaimana misalnya gunnah pada nun tasdid ya, 2 harokat sepakatnya. 2 harokat 3 ketukan. Inna gitu ya. Nah, karena irama ini bisa jadi lebih ya. Bisa jadi lebih. Innal berapa harokat tuh? Jadi dia cukup 2 harokat saja. Makanya hati-hati irama bisa mengubah kaidah ilmu tajwid. Maka sebelum belajar irama, ada 4 pesan dari Ustaz Abu Ezra Al-Fadli. Belajar tajwid dulu sebelum belajar maqamat irama. Ya, mungkin bisa disarankan kepada adik-adik kita ya, orang rumah kita lah. Belajar tajwid dulu, baru irama atau maqamat. Yang kedua, ketika ada pertentangan antara kaidah ilmu maqamat dan kaidah ilmu tajwid, maka tinggalkan kaidah maqamat dan wajib mengambil kaidah ilmu tajwid. Saya ulang ya, ketika ada pertentangan, misalnya ada cengkok yang harus dilurus-lurusin gitu atau yang dibengkok-bengkokin sehingga menambah gunnah pada nun tasdid misalnya. Nah, ini kita disarankan lebih memilih kaidah ilmu tajwid daripada kaidah ilmu maqamat mustaqim. Yang ketiga, mesti dipertimbangkan secara matang dalam apakah bisa melalaikan dengan sesuatu ilmu yang lebih penting. Ya, semisal belajar akidah, tauhid ya, kemudian fikih, tafsir, hadis dan ilmu-ilmu yang lebih penting daripada ilmu irama. Ya, yang lebih penting daripada ilmu irama. Apakah saya berirama? Iya, saya tetap berirama. Ya, tapi dengan saya belajar irama itu saya jaga sedemikian rupa tidak sampai ya ada yang sudah azan zuhur ya karena sudah beda-beda waktunya. Baik, kita percepat ya. Ya, jangan sampai belajar maqamat, belajar irama menyibukkan diri kita untuk belajar hal yang lain yang lebih penting. Nah, ketika kita belajar ilmu irama, maka jaga diri ya, jangan sampai terjerumus kepada niat-niat yang rugi, misalnya cuman ingin upload di Instagram doang, ingin upload di mana tuh WhatsApp ya, di YouTube dan lain sebagainya. Jadi untuk apa nanti di akhirat pahalanya habis. Udah ke dunia semua ya. Di akhirat nanti mana pahala saya ngaji udah habis kesedot Instagram. Wallahu a'lam bishawab. Inilah pertemuan kita pada hari ini ya. Insya Allah akan kita lanjuti pada pertemuan berikutnya. Ini harusnya kita jadwalnya Senin, Kamis, dan Sabtu ya. Iya, Senin, Kamis, dan Sabtu. Tapi saya minta izin, Kamis dan Sabtu ini ada walimahan adik kandung. Jadi kita mulai masuk kepada materi Senin depan. Diizinkan ya, Ustaz ya. Ya, karena adik kandung saya ya, pas di bawah saya. Ya, biasa lah ya, sebagai kakaknya ngurus-ngurusin semuanya ya.
Jadi kita insya Allah ketemunya di Senin depan. Insya Allah langsung kita masuk ke dalam pembahasan. Ya, bersedia semua Ustaz? Bersedia ya? Insya Allah. Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan. Ya Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah panjangkan umur kita dalam amal salih sebagai persiapan pulang kampung negeri akhirat. Baik, kita cukupi sampai di sini dulu. Segala hal yang masih kurang ngerti atau kurang paham atau yang ingin ditanyakan silakan japri ke nomor saya atau di grup saja ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.